dipersembahkan oleh Alhamdulillahirrahmanirrahim. Kembali lagi keluarga Zaki Mirza hadir dalam Asmaul Husna. Insya Allah Berkah. Abi ngomong-ngomong tentang rahmat. Rahmat adalah rezeki dari Allah. Nah, gimana hukumnya kalau ada orang yang menunda rezeki orang lain? Nah, contoh sedikit. Yeah. Misalkan Bunda bos nih. Nah, Bunda bos, terus kan Bunda harus bayar gaji dong pegawai. Yeah. Nah, karena mungkin entah alasan apa atau mungkin Bunda mau beli apa dulu, nah akhirnya jadi menunda ke anak buah Bunda buat bayar gaji. Itu hukumnya seperti apa Bi di mata Allah? Iya, makanya dalam urusan dunia ini Rasul mengajarkan jangankan urusan komitmen ya, urusan hutang aja harus tercatat. Ya Allah. Supaya apa? Supaya jelas dan tidak ada dusta di antara kita. Weh, kan gitu. Jujur ya. Karena semua tercatat. Jangan sampai urusan yang sebenarnya nggak seberapa, tapi karena tidak ada kesepakatan yang tercatat, akhirnya menjadi saling menzolimi. Nah, sebaik-baiknya dalam berbagi rezeki itu ya sesuai dengan porsi masing-masing yang sudah disepakati. Kan gaji udah sepakat dong. Ya. Bunda misalkan udah mau bayar gaji orang sekian. Nah, masalahnya ketika ada rezeki, Ya. Bunda tunda tuh. Nah, itu gimana? Ya, sebaik-baiknya hak orang lain ya ditunaikan sesuai dengan kesepakatan. Nah, harus pas waktunya ya, Bi ya. Kenapa? Karena memang jangan sampai ada hak orang lain yang terkesannya tertunda, tapi memang ini sangat-sangat subjektif ya. Karena di beberapa perusahaan, kantor, tentunya ada kebijakan-kebijakan. Nggak bisa disamain nih antara satu instansi dengan instansi yang lain. Satu keluarga dengan keluarga yang lain. Tapi yang pasti Rasulullah itu mengajarkan kepada kita, tunaikanlah hak orang lain sebelum keringatnya mengering. Oh, jadi pas Iya. abis selesai kerja tuh, maksudnya udah Iya. haknya kasih langsung. Makanya tergantung kesepakatan tuh, kan ada yang bulanan, Iya. ada yang nilai bagi hasil, ada yang per job, dan lain sebagainya. Karena jangan sampai nanti kita masuk ke dalam ciri-ciri orang yang munafik. Ciri-ciri orang munafik itu 3. Idza haddatsa kadzaba. Dia kalau ngomong, bohong. Serem. Idza wa'ada akhlafa. Kalau janji, ingkar. Udah bohong ingkar. Lanjut. Wa idza tumina khana. Kalau diberi amanah, dia mengkhianati. Aduh, ini parah banget ini tiga sifat ini, Bi. Nah, ini spektrumnya luas. Bisa dalam urusan pribadi, suami istri, rumah tangga, hubungan kerja, Itulah. dan lain sebagainya. Ini prinsip hidup. Sekarang idza haddatsa kadzaba, kalau dia ngomong terus berbohong, itu bisa menunda rahmat. Aduh, Haddatsa kadzaba. Kalau ngomong dia bohong, banyak hoaxnya. serem amat. Dan sekarang yang namanya bohong itu nggak cuma dalam bentuk lisan, tapi banyak kebohongan dalam bentuk tulisan. Ada istilah sekarang hoax, Hoax ya. berita bohong. Ustadz, kira-kira kalau misalnya ada orang hoax nih, orang hoax itu masuk surga apa enggak? Saya jawab, orang yang hoax itu masuk surga. Kenapa? Ya, surganya juga hoax. Jadi surganya bohong ya? Iya, gitu. Di hoax bohong, ya Allah, serem Bener. amat di hoax bohong gitu, Masya Allah. Jadi sekarang dosa itu nggak cuma dalam bentuk lisan, tapi banyak dosa dalam bentuk Nah, tulisan. Abi, satu lagi pertanyaan Bunda. Ya. Kalau orang berhutang, terus dia mungkin ya akhirnya dia punya uang, tapi kan akhirnya ketika kita punya uang banyak keperluan, jadi menunda hutang. Jadi diintarin hutang itu gimana Ya. hukumnya, Bi? Ada satu hadis dari baginda Rasulullah SAW, ini urusan hutang ya. Kullu bani Adam, setiap anak keturunan Adam, ini sabda Rasulullah, mu'allaqah bidainihi. Mu'allaqah tuh terkatung-katung, Aduh. dia nggak jelas. Serem. Jadi kalau ada orang punya hutang terus meninggal, itu belum bisa diproses. Ya Allah, terus gimana dia? Karena ruhnya masih mu'allaqah, kegantung. Ya Allah. Terkatung-katung dengan apa? Dengan hutangnya. Hatta serem yuqdo anhu. Sampai hutangnya itu ada yang melunasi. Apakah Rasulullah dulu pernah berhutang? Pernah. Bahkan Rasulullah meninggal dalam kondisi masih menggadaikan baju perangnya ke orang Yahudi. Oh, ya Rahmanir Rahim. Maka saat itu langsung digantikan oleh salah seorang sahabat.
Bagaimana sekarang kalau kita punya utang? Akhlak dan adabnya dalam agama kita gimana? Saya punya hutang sama si A. Ya, terus saya bilang, Pak, saya hutang 1 juta ya. Nanti 2 minggu lagi saya lunasin. Dan tidak boleh yang ngutangin, yang ngasih pinjem uang, itu ngebalikannya harus dengan uang yang ditentukan. Nggak boleh ya? Kayak Ustadz misalkan Zaki, aku tambahin dong 100-200. ya itu nggak boleh. Itu jadi nanti riba. Kecuali kalau Abi mau ngasih. Nah, Boleh. itu hadiah dan tidak ditentukan, bebas. Oke. Nah, bagaimana kalau misalnya dia belum bisa lunasin? Yang penting niat. Al-umur bimaqasidiha. Segala sesuatu itu tergantung dari maksud awalnya seperti apa. Saya punya utang sama Pak Haji si A. Pak Haji, ini udah 2 minggu ya, saya belum ada uangnya. Tapi saya punya niat ngelunasin, saya cicil. Itu niat, baru niat. Ini saya ada uang 200, sisa 800. Insya Allah ada uang, saya cicil lagi nanti saya bantu catat. Nah itu harus dicatat, kenapa? Karena bagian dari amanah. Iya. Sisanya 800, kemudian tiba-tiba masih sisa 300 lagi belum lunas, dia meninggal yang punya hutang. Tapi kan kecatat tuh, Iya. sudah dilunasi hutangnya saat itu. Oh, Masya Allah. Kenapa? Karena dia sudah niat. Jadi Sudah niat ya Allah. hutang itu tidak akan menjadikan si yang hutang ini terkatung-katung. Oke. Nah, jadi buat pemirsa kalau kita punya hutang, niatin buat bayar. Ya seperak 2 perak asal kita nyicil itu tanda bahwa kita punya niat. Masya Allah. Nah, yang repot itu yang punya hutang tapi nggak ada niat bayar. Abi ngomong-ngomong utang, masih banyak nih cerita dari Bunda pribadi, juga mungkin dari pemirsa semua yang tiba-tiba ada yang utang nih sama Bunda. Pas kan kita sebagai yang punya uang wajib dong nagih. Kadang-kadang diblokir. Ya. Kadang-kadang dibikin status. Nah, nanti ya. Pokoknya Oke. ini habis ini kita istirahat dulu. Karena kita akan menyiapkan sahur. Tapi jangan kemana-mana, tetap di Asmaul Husna. Insya Allah berkah. Dipersembahkan oleh Jelajahi cara baru mendapatkan informasi. Download Metro TV Extend sekarang.